forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light. Breaking chains, now we're holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tes tes 1 2 1 2. Ya, halo. Shalom. Shalom. Halo Pak. Shalom. Ya, shalom. Suaraku kedengaran nggak di kalian? Kedengeran Kak. Kedengeran Kak. Kedengaran kok Kak.
kedengaran Oke. Kak. Maaf ya kalau misalnya kalau kalian ada ngomong kakaknya nggak terlalu dengar suaranya, mungkin jaringan kakak atau emang kenapa suara kalian agak nabrak gitu jadinya. Bagaimana ini udah dengaran ya pastinya? Udah Kak, Dengar jelas. kok Kak, aman. Oke, kedengaran. Oke, siap. Pertama-tama, shalom semuanya. Apa kabar? Shalom, puji Tuhan Shalom. luar biasa. Salam Kak. Nah, jadi di sini seperti biasa, kakak bakal jadi PR kalian untuk Pricer Online kali ini. Tapi kakak nggak sendirian. Kakak ditemenin siapa nih? Ada teman kakak nih, adik tercinta kita yang mungkin sudah lama nggak kalian temuin. Halo, shalom guys. Andreas, Shalom. perkenalan diri dulu dong kamunya, Andreas. Ya perkenalan ya. Udah kenal kok sebenarnya. Ya nama aku tuh Andreas, aku major BA 2019. Thank you guys. Nah, shalom Andreas. Shalom Kak. Nah, jadi karena ini perdana ya kita Pricer itu apa namanya? Kita Pricer Live gitu ya Kak. ini online ya? Iya, online. Biasanya Iya, bener. kalau Pricer itu kita biasanya di asrama, di kampus, apalagi biasanya di kampus-kampus kita biasa ketemu sama orang-orang. Ntar ya guys, aku coba pakai kamera. Mau nggak ya? Buka kameranya dulu. Nah, ya. Wah, ganteng sekali Kak Patra. Guys, gini-gini ganteng, tapi nggak tahu ya, ada yang punya nggak ya? Aduh, maaf guys, lagi masih pagi ya. Kalau di sini masih pagi. Nah, seperti biasa untuk pertama-tama kita mau memberi salam buat kalian dan pastinya sebentar lagi kita akan memasuki sesi ibadah. Jadi kakak-kakak ingin ingatkan ke kalian semua untuk persiapkan hati kalian untuk ibadah nanti dan pastinya cari tempat yang nyaman buat kalian ibadah. Oke? Andre, kamu ada tambahan, Andre? Untuk openingnya, Andre? Nggak ada sih Kak. Oh ya, jangan lupa Alkitab dan catatannya guys. Nah, betul sekali. Betul banget. Oke. Jadi Itu ini aja sih, kita Kak. ada, ya siap. Kita ada berapa orang nih? Ada 44 orang guys. Dari berapa orang Ki kita sebenarnya? Padahal banyak kita ini. Satu keluarga full harusnya. Tapi tidak apa-apa, mungkin kita doakan aja untuk minggu depan. Semoga yang datang bisa lebih banyak. Dan pokoknya yang terbaik buat mereka lah. Dan semoga mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan mereka Amin. sehat-sehat aja. Sehat-sehat Amin. aja ya. Kalian semuanya juga di sana. Amin. Thank you, Kak. Amin. Thank you Kak. Siap. Oke, dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, jadi untuk memulai sesi berikutnya, kakak mau ajak kita doa dulu ya sebelum kita masuk sesi ibadah. Semuanya mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita dan mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah Pricer Tuhan, meskipun ibadah Pricer ini kami laksanakan secara online. Kiranya Engkau Tuhan selalu memberkati kami Tuhan untuk bisa menyembah dan memuliakan nama Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sesi ibadah kami nanti Tuhan, segala yang Engkau beri kelancaran pada sesi ibadah kami Tuhan, dan Engkau jauhkan kami dari sesuatu yang hal tidak mengenakan Tuhan yang saat kami lakukan saat menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk minggu-minggu ke depannya Tuhan kami diberi kelancaran untuk beribadah Tuhan. Semoga saja kami bisa bertemu dengan cepat dan kami bisa bertemu dengan followers yang lainnya. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan berkat yang Engkau telah curahkan pada hari ini Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi apa nambah? Wow, nambah 3 guys. Wow, luar biasa. Ini semuanya udah makan belum?
Sudah Kak. Udah kakak sudah. Tolong gojekin dong. Patungan. Ya. Oke, nah setelah doa pembuka ini, kakak mau kasih rules and regulation-nya ya. Ya untuk rules-nya ya kalian ikutin ibadahnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya kalian ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan itu tidak apa-apa, nggak apa-apa saja. Tapi kalau bisa ikutin dari awal sampai akhir ya ibadah ini. Terus ya cari tempat aman yang nyaman buat kalian untuk bisa memulai ibadah. Oke, Alkitab sudah siap? Hati kalian sudah siap? Siap. Siap. Oke. Jadi mungkin itu saja. Slide RNR ada? Apakah ada yang bisa di? Mana ya slide RNR-nya? Oh ini, astaga kecil sekali. Maafkan guys, aku tidak melihat. Mana ya? Kok nggak kelihatan ya, Farel? Tartar. Ada kok Kak, ini ada. Iya. Malah kecil. Oh iya ini. Oh maaf, aku lupa baca ini guys. Jadi maaf ya kesalahan kakak. Ini boleh, Andre? Boleh kamu bacakan, Andre, RNR kita untuk partisipan? Iya, Kak. Boleh dibaca RNR-nya, Andre? Udah share screen ya. Aku nggak kelihatan. Oh yaudah, nggak apa. Tapi ini kakak baca aja ya. Yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, open kamera, kecuali bagi yang berkendala. Dan yang keempat, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute. Unmute saat di sesi tertentu. Dan 5, jika ingin keluar dari link chat karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias. Oke? Siap? Siap. Kak Patra. Oke. Maaf ya guys, tadi lupa bacain yang RNR ininya, soalnya di tahunnya aku kecil tadi. Jadi lupa kupin. Maaf ya, Farel. Tadi lupa saya pin. Oke. Terima kasih. Jadi untuk sesi PR ini saja. Dari Andre ada yang ingin ditambahkan, Andre? Oh, nggak ada lagi sih, Kak. Aman. Oke. Ya, langsung saja ke sesi berikutnya. PPW dipersiapkan dan tim berikutnya yang akan menghandle ibadah saya persilahkan. Terima kasih semuanya. Thank you, guys. Thank you. Sampai jumpa. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, walaupun kami harus ibadah orang ini, kami percaya kuat kuasa-Mu tidak terbatas oleh media apapun yang kami pakai. Kalau kami mendengar firman-Mu, biar firman-Mu boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan biar hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi bagi kita semua. Amin. Pagi Koko. Pagi Ko. Pagi kok. Sehat semua ya. Nah, Sehat, salam Ko. kenal Puji semuanya. Tuhan. Nama saya Jimmy Sembiring. Saya dari Medan. Saya melayani di Gereja Kristen Perjanjian Baru. Sungguh sukacita yang luar biasa bisa ketemu sama teman-teman semuanya, meskipun kita terpisah jarak. Tapi di tengah-tengah situasi sekarang justru jarak ini bukan apa-apa, ya, luar biasa sekali di masa sekarang ini. Dan saya percaya juga apalagi kuasa Tuhan tidak mungkin dibatasi oleh namanya tempat. Nah, hari ini kita mau share satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu persisten. Seperti yang kita lihat, persisten saya pakai analogi seorang pelari, ya, seorang pelari. Bicara tentang persisten. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita dapat menemukan pengertiannya, kalau itu adalah kata kerja, maka itu berarti terus-menerus dan berkesinambungan. Dan kalau itu merupakan kata sifat, bersifat gigih atau kukuh. Nah, menurut saya pengertian persisten, ini versi saya ya, bagi saya persisten itu adalah sesuatu yang kita lakukan, terus melakukan sesuatu, karena kita mengharapkan sesuatu, meskipun belum terjadi sesuatu, sampai terjadi sesuatu. Bagi saya orang persisten itu adalah orang yang demikian. Orang yang dia terus melakukan sesuatu karena dia mengharapkan sesuatu yang besar, dan meskipun belum terjadi sesuatu, dia terus lakukan sampai terjadi sesuatu. Nah, kenapa pagi ini kita penting untuk membahas ini? Bagi saya, mengapa ini penting? Karena ada banyak orang yang hebat memulai namun gagal mengakhiri dengan baik. Tadi kita memulai ibadah kita dengan lagu No Turning Back, ya, tentang mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sekali, maka tidak ada lagi
jalan kembali untuk kita berpaling daripada Yesus. Harusnya itu adalah one way ticket, bukan pulang balik ya. Jadi kalau kita sekali memutuskan, maka kita harus melakukannya sampai akhir, setia sampai akhir. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita bagi kita dulu. Ada seorang yang bernama Shizo Kanakuri, dia adalah seorang pelari dari Jepang, sesuai dengan namanya ya, nggak mungkin dia dari suku Batak. Namanya dia Shizo Kanakuri ya, jadi dari Jepang. Nah, pada tahun 1912 di Olimpiade di Stockholm, dia mewakili negara Jepang dalam lari maraton. Nah, ketika itu dia adalah seorang pelari yang lumayan cepat di dalam berlari. Nah, sampai di tengah hari dia memimpin lari itu dan berada di paling depan. Nah, karena berada di paling depan, lalu kemudian ketika hari itu sudah mencapai tengah hari, di mana matahari tepat di atas kepala dia mulai merasa kehausan. Lalu akhirnya dia sampai ke checkpoint. Namanya maraton itu lari jarak panjang, biasanya ada checkpoint yang disediakan oleh para panitia supaya kalau ada pelari yang kemudian kecapekan, kehausan, bisa segera di treatment. Nah, ketika itu dia menemukan satu tempat checkpoint di situ. Dan kemudian apa yang dilakukannya? Dia langsung mengambil satu minuman yang manis, orange juice yang ada disediakan oleh panitia, dia ngambil. Nah, bukannya sambil lari, sambil minum, namun dia malah beristirahat karena dia melihat dia jauh melebihi dari semua pelari-pelari yang ada. Lalu dia coba lihat ada satu tempat duduk yang biasanya dipakai untuk treatment para pelari yang kakinya kram, lalu dia duduk di situ, lalu dia akhirnya bermalas-malasan itu, dan akhirnya dia malah tertidur selama 1 jam di situ. Alhasil apa yang terjadi? Setelah dia bangun 1 jam, kemudian sudah banyak yang melewati dia, dan dia adalah pelari terakhir yang masih ada di situ di checkpoint tersebut. Nah, karena dia kalah malu, apa yang terjadi berikutnya adalah dia kembali ke hotel diam-diam, dia mengepak barangnya, lalu dia kembali ke Jepang tanpa memberitahu kepada panitia. Di akhir daripada Olimpiade Maraton ini, panitia mengumumkan bahwa ada satu pelari yang kehilangan situasinya, entah ada di mana dia. Dan sampai Olimpiade itu berakhir, Shizo Kanakuri tidak ditemukan. Nah, berbeda dengan peristiwa ini, ada pelari kedua 56 tahun setelah Olimpiade di maraton di Stockholm. Ada pelari kedua yang namanya John Stephen Akhwari yang ikut lari di Olimpiade juga, tapi di tahun 1968 di Mexico City. Apa yang terjadi di sini? Ketika dia berlari mewakili negaranya, dia berlari dengan luar biasa. Nah, saking luar biasanya, dia lari melebihi kemampuan dia sampai akhirnya otot daripada kakinya robek, lalu kemudian membuat dia berlari terpincang-pincang. Lalu kemudian tim medis datang memeriksa dia, lalu kemudian tim medis menyarankan kepada John Stephen Akhwari bahwa, John, saya menyarankan kepada kamu supaya kamu tidak melanjutkan lari ini. Karena apa? Kalau kamu melanjutkan lari ini, maka kamu kemungkinan tidak bisa lari lagi mengikuti pertandingan untuk seterusnya. Tapi alhasil dia tidak mengikuti nasihat daripada tim medis, malah dia terus lari sampai akhir. Nah, ketika semua pelari sudah nyampai, tinggal John Stephen Akhwari lah yang belum sampai kepada garis finish. Garis finish diletakkan di dalam stadion yang besar, dikelilingi oleh banyak penonton, lalu kemudian karena penonton tahu bahwa ada satu pelari lagi yang masih terus berlari dengan situasinya yang begitu rupa, yang sakit, semua penonton tidak ada yang meninggalkan tempat stadion, lalu kemudian mereka menunggu John Stephen Akhwari memasuki garis finish. Ketika John Stephen Akhwari memasuki garis finish dan menginjak garis finish, semuanya para penonton itu semua bertepuk tangan memberikan standing ovation kepada John Stephen Akhwari. Karena apa? Karena dia terus berjuang sampai akhir, bahkan dia disambut layaknya juara pertama. Nah, kalau kita melihat dari dua peristiwa ini, maka kita bisa menemukan dua hal yang sangat berbeda. Shizo Kanakuri dia meninggalkan pertandingan karena kesalahan dia langsung meninggalkan dan balik ke Jepang tanpa memberitahu panitia. Sementara John Stephen Akhwari dia terus bersikukuh, dia terus punya persisten, daya tahan yang keras untuk mengakhiri apa yang sudah dia mulai. Ketika sudah selesai dan kemudian dia diwawancari sama seorang wartawan, wartawan tersebut bertanya kepada John Stephen Akhwari, John, mengapa engkau nekat untuk melanjutkan pertandingan ini sampai selesai? John Stephen Akhwari mengemukakan kata-kata yang sangat membekas, yang
yang bagi saya ini sangat luar biasa dan memberkati saya. Dia mengatakan demikian, negaraku tidak mengirimkan aku sejauh 5.000 mil ke Mexico City untuk memulai perlombaan. Mereka mengirimkan aku untuk menyelesaikannya. Demikian juga teman-teman, Anda dan saya datang hadir di tengah-tengah dunia bukan untuk memulai sebuah apa yang sudah dipercayakan sama kita saja, tapi kita juga harus menyelesaikannya sampai akhir. Ada banyak orang pengen baca Alkitab di awal tahun, tapi di akhir tahun nggak pernah menyelesaikan baca Alkitabnya. Ada banyak orang semangat ketika mengikuti pelayanan di awal-awal, tapi kemudian tidak selesai sampai akhir, tidak setia sampai akhir. Karena di tengah perjalanan, dia kemudian hilang entah kemana. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita perlu setia sampai akhir dan dibutuhkan namanya persistensi. Nah, ayat yang akan kita bahas hari ini, yang menjadi topik kita hari ini adalah diambil dari Ibrani 2, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kuncinya di ayat yang pertama. Karena ayat yang kedua sampai keempat adalah penjelasan dari apa yang dijelaskan di ayat pertama nanti. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 2, ayat yang pertama sampai yang keempat. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan yang menurut kehendaknya. Nah, kalau kita baca dari ayat yang pertama dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan yang telah kita dengar. Ini adalah kunci supaya kita tidak mengalami akibat ini, yaitu supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, hanyut di bawah arus inilah yang membuat kita kemudian tidak bertahan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Nah, kata Tuhan supaya kita bisa tidak hanyut adalah supaya kita teliti dan memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang kita dengar, pasti itu firman Tuhan. Nah, kenapa kita bisa sampai hanyut? Dikatakan kalau firman Tuhan yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku. Setiap pelanggaran yang ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Jadi, teman-teman, kalau kita tidak menaruh ketelitian atau memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka bisa jadi kita punya risiko, kita bisa terseret sama arus, entah arus dunia, entah arus dosa, entah arus apapun itu, dia bisa menyeret kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk kita hidup berbeda daripada orang-orang yang daripada pola dunia ini, ya. Nah, kalau dari ayat itu saya bisa menemukan sebuah pesan untuk kita. Dikatakan bahwa hidup adalah pilihan, ya. Semua orang tahu hidup adalah pilihan. Kita mau ikut ibadah ini atau enggak, itu adalah pilihan. Kita mau pakai baju apa, itu adalah pilihan. Namun kita tidak bisa bebas memilih akibat daripada pilihan kita. Kita bisa bebas memilih pilihan dalam hidup ini, namun tidak dengan akibatnya. Kalau Anda memilih antara makan cabai dengan makan es krim, maka ketika Anda makan cabai, itu Anda bisa memilih, Anda bisa makan cabai atau makan es krim. Tapi ketika Anda sudah memilih makan cabai, maka Anda nggak bisa memilih akibatnya, itu menjadi ngilu. Nggak mungkin orang makan cabai ngilu, makan cabai itu kepedasan. Ya, jadi kalau kita memilih untuk makan cabai, maka akibat pastinya terjadi adalah kita akan mengalami kepedasan. Demikian juga di dalam ayat yang tadi kita diajarkan bahwa kalau kita tidak teliti, kita tidak memperhatikan firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar itu, maka itu bisa membuat kita dihanyutkan oleh arus kehidupan ini. Nah, kata kuncinya supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, bicara tentang ini, terjemahan lain mengatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, BIMK mengatakan supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan kita. Jadi ternyata ada banyak orang yang memulai dengan sangat baik, ikut Tuhan, semangat baca Alkitab, tapi kemudian tidak bertahan mengikut Tuhan. Entah itu karena masalah, entah itu karena kekecewaan, entah karena merasa dia ketidakadilan, entah apapun itu, ada banyak orang yang memulai dengan sangat baik, tapi akhirnya tidak menyelesaikan dengan sangat baik. Sama seperti si Zokanakuri tadi. NIV mengatakan, so that we do not drift away. Kita terhempas. Jangan sampai kita terhempas daripada apa track yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah,
kita perlu ingat bahwa hanya ikan yang hidup yang melawan arus. Nah, kalau yang dibawa arus itu adalah ikan yang mati dan kemudian sampah. Saya percaya kita semua nggak mau jadi memiliki kerohanian yang mati atau menjadi sampah rohani. Sampah rohani dan ikan yang mati selalu mengakibatkan penyakit, selalu mengakibatkan polusi. Nah, kita kalau nggak hidup kerohanian kita akan menimbulkan polusi bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu supaya kita nggak hanyut di bawah arus, bahkan terjemahan yang lebih jelasnya dikatakan jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita jadi meninggalkan Tuhan. Kita perlu ingat pesan yang kita pelajari hari ini, yaitu kita perlu lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, yaitu firman Tuhan. Kita sudah lama, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Saya percaya sebelum di tempat ini teman-teman punya gereja masing-masing, teman-teman bahkan punya keluarga masing-masing yang kalau orang percaya biasanya pasti akan menceritakan tentang firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab kepada kita semua. Kita banyak mendengar, tapi kita jarang teliti memperhatikan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita nggak cuma dengar, tapi kita harus belajar memperhatikan. Baca sepintas sama memperhatikan itu dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Sudah pasti sangat berbeda. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Jadi lebih teliti memperhatikan itu dikatakan lebih sungguh-sungguh berpegang. Firman Allah yang hidup mengatakan kita harus memperhatikan dengan sesama. Jadi kalau kita baca Alkitab selama ini, kita baca karena jadwal, karena memang bacaan yang harus dihabiskan saja, atau kita betul-betul menemukan setiap mutiara yang ada di dalam firman Tuhan itu. Kita menemukan apa yang berbicara dalam kehidupan kita, apa janji Tuhan, apa larangan Tuhan, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Apakah kita mencari seperti itu atau kita cuma sepintas saja? Ingat bahwa kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. NIV mengatakan pay more careful attention atau give our full attention. Kalau kita sekarang mengikuti ibadah ini aja kita bisa banyak distraction loh. Belum lagi tiba-tiba ada notif WhatsApp, ada notif Instagram, ada yang komen, kita langsung terdistract. Kita udah nggak full attention, kita sudah half attention. Kita nggak betul-betul lagi memperhatikan, mengikuti ibadah dengan baik. Kita sudah terbagi-bagi. Nah, orang yang terbagi tidak tenang hidupnya, kata firman Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu ingat bahwa kalau hidup kita setengah-setengah sama Tuhan, kita nggak akan pernah kuat untuk jadi orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, kalau kita setengah-setengah ikut Tuhan, kita nggak akan kuat untuk jadi orang Kristen. Kalau kita nggak memperhatikan dengan full attention, dengan careful attention, maka kita akan mudah hanyut oleh arus dunia ini. Nah, kata memperhatikan, lebih teliti kita memperhatikan, memakai kata Yunani prosekin, diambil dari dua kata itu pros dan eko. Pros itu secara harafiah dikatakan bergerak menuju tujuan atau adanya timbal balik atau respon. Eko artinya memiliki atau menahan. Jadi artinya kalau Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini nggak cuma mendengar, tapi juga memberikan feedback, gitu, merespon, menuju kepada yang kita dengar tadi, menuju kepada firman. Artinya kita mulai melakukan firman. Nah, di dalam kamus dikatakan itu berarti memperhatikan, berhati-hati, menerapkan diri dan mematuhi. Artinya waktu kita baca firman Tuhan, kita betul baca-baca hati-hati. Kita nggak baca sepintasnya saja. Kita perhatikan kata-kata kuncinya. Lalu kemudian kita mencoba menerapkannya. NASB mengatakan memperhatikan atau meresponi. Thayer mengatakan untuk menerapkan diri pada atau melekatkan diri pada atau terikat pada seseorang atau sesuatu. Jadi inti daripada lebih teliti kita memperhatikan adalah bagaimana kemudian kita betul-betul full attention, lalu kemudian kita meresponi, memberikan respon dari apa yang sudah kita baca. Artinya kita melakukan firman Tuhan. Nggak cukup cuma kita membaca, lalu kemudian merenungkan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat ini, Ibrani 2 ayat 1 tadi mengatakan bahwa kalau kita tidak teliti memperhatikan apa yang kita dengar, maka kita akan mudah hanyut oleh arus. Nah, saya teringat dengan sebuah kisah yang Yesus ajarkan, yang juga bertepatan juga dengan hal tentang kekuatan ketika diuji oleh arus. Nah, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dan Lukas 6 ayat 46 sampai 49 kita bisa menemukan perumpamaan orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Teman-teman semua pasti sering mendengarnya, betul ya? Ini cerita dari sekolah minggu juga ada, sampai kita dewasa kita mendengar cerita ini berulang-ulang.
Nah, hari ini saya pengen kita belajar sama-sama sekali lagi dari kisah ini. Kenapa ini penting? Karena dikatakan ini berhubungan dengan respon orang ketika menerima firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman membaca di 2 perikop ini, kita akan bisa menemukan 4 hal penting dari kisah ini sebenarnya. Yang pertama, dan ini menunjukkan beberapa fase dalam kehidupan kita. Fase yang pasti kita alami. Apakah kita kuat atau enggak. Fase yang pertama, kalau kita lihat itu adalah fase pembelajaran. Teman-teman kalau membaca perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas batu, itu adalah bagian akhir dari rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Jadi kalau teman-teman membaca Alkitab, teman-teman kan baca dari Matius 5 sampai ke 7, itu bicara tentang khotbah di atas bukit. Itu bicara tentang banyak hal, ada ucapan berbahagia lah, tentang ada berdoa lah, tentang berpuasa lah, tentang kekhawatiran lah, menghakimi lah. Itu ibarat adalah firman Tuhan semua. Nah, di ending menutup pengajaran Yesus di atas bukit, Yesus memberikan satu perumpamaan penting, yaitu perumpamaan orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Dan ini berkenaan tentang respon yang diberikan setelah kita menerima firman Tuhan. Dan ini bertepatan juga dengan ayat Ibrani 2 ayat 1 tadi, bahwa kita harus lebih teliti dan memperhatikan apa yang kita dengar. Nah, kata Tuhan bahwa fase yang pertama yang kita dapatkan dari kisah ini adalah fase pembelajaran. Setiap kita, tadi saya bilang kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, itu adalah fase pembelajaran. Hari ini waktu kita dengar firman Tuhan, ini adalah fase pembelajaran. Kita mendengar, kita paling sering mengalami fase pembelajaran ini. Namun yang kedua yang perlu kita lakukan adalah fase yang namanya kita pembangunan. Kita membangun dari apa yang sudah kita dengar. Nah, kata firman Tuhan, kalau kita baca di dalam perikop tadi, dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Tapi orang yang tidak mendengar tapi tidak melakukan, maka ia seperti orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Jadi ini Yesus bicara bukan kepada orang yang nggak dengar khotbahnya. Yesus justru bicara sama orang yang dengar khotbahnya. Makanya dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, semua orang dengar di situ, tapi nggak semua orang merespon dengan cara yang sama. Ada orang melakukan apa yang dia dengar, ada orang tidak melakukan apa yang dia dengar. Nah, kata Tuhan, kalau kita mau bangun kehidupan kita dengan kuat, lakukan apa yang kau dengar, maka hidupmu akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Hidup kita kuat, hidup kita kokoh. Ini fase yang kedua, fase pembangunan. Dan inilah yang harus kita responi hari ini. Apakah kita sudah membangun atau kita sudah mulai melakukan apa yang sudah kita dengar selama ini? Mulai dari mungkin Anda bisa dengar khotbah dari YouTube, dari Spotify, Anda bisa dengar podcast, atau semuanya Anda bisa dengar semua, resource-nya banyak. Bukan soal dari mana, tapi soal apakah kita melakukan yang sudah kita dengar atau enggak. Dan fase yang ketiga, sebelum masuk ke fase yang ketiga, teman-teman perlu belajar bahwa kita perlu melakukan firman Tuhan dengan sikap hati tunduk dan taat. Nah, beda tunduk sama taat itu dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Kalau kita dengar kata tunduk itu adalah sikap hati, sementara taat itu adalah perbuatan. Nah, bicara tentang tunduk dan taat ini, perbedaannya bagaimana cara kita membedakannya. Satu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang satu orang bapak yang mempunyai 2 orang anak, yang bapak ini menyuruh kedua anak ini melakukan hal yang sama. Nah, anak yang pertama ketika disuruh, dia menjawab di ayat 29, dikatakan jawab anak itu, baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Sementara anak yang kedua, ketika ditanya hal yang sama, pertama dia jawab tidak mau, tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, kata Tuhan, siapakah dari kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab yang terakhir. Jadi artinya ini mengajarkan juga kepada kita tentang respon. Nah, respon yang harus kita berikan bukan cuma tunduk, tapi harus taat. Tunduk adalah sikap hati, taat adalah perbuatan. Pernahkah teman-teman punya teman atau punya teman lah ya, yang ketika dengar firman Tuhan, dia mengatakan, iya aku mau berubah. Tapi setelah pulang ke rumah, kita nggak melihat perubahan dalam kehidupannya. Karena dia cuma mendengar dan cuma belajar untuk tunduk saja, tapi nggak pernah taat dalam hidupnya. Bagus seperti anak yang kedua. Awal mula nggak mau dengar, tapi kemudian akhirnya dia menyesal. Lalu dia pergi juga. Nah, ini yang penting. Penyesalan dan kemudian melakukan. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Nah, kekuatan kita di dalam Tuhan tidak didapat dengan pelayananmu, tidak didapat dengan performanmu dalam pelayanan, tapi didapat dalam ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Ingat, kekuatan sebuah rumah itu digambarkan dengan orang yang membangun di atas dasar apa. Nah, dasar menentukan, dasar menggambarkan Anda meresponi atau enggak
firman Tuhan itu. Kalau Anda responi, itu di atas batu. Anda nggak meresponi, itu berarti di atas pasir. Jadi kekuatan kita di dalam Tuhan terletak pada ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Jadi kekuatan kita bukan dari seberapa banyak ayat yang kamu baca dalam satu hari, bukan dari seberapa banyak pelayanan yang Anda lakukan selama 1 tahun, bukan seberapa banyak jadwal sharing Anda selama 1 tahun dan yang diundang kemana-mana, bukan. Tapi kekuatan kita terletak daripada ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Yang membuat kita kokoh dan kuat adalah ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yakobus diingatkan, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku dan bukan cuma pendengar saja. Karena kalau enggak, kita seperti orang yang berkaca di depan cermin, lalu kemudian sebentar saja dia sudah lupa dengan mukanya sendiri. Nah, kita lucu, makanya dikatakan, tetapi barang siapa meneliti, ingat ya, teliti tadi ya, meneliti dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibrani mengingatkan bahwa kita harus teliti dan memperhatikan. Di Yakobus juga mengingatkan kepada supaya kita meneliti dan bertekun di dalamnya, supaya kita tidak mendengar untuk melupakan, tapi kita mendengar untuk melakukan. Karena kekuatan kehidupan kita terletak daripada kita taat kepada Tuhan, kita lakukan atau enggak dalam hidup ini. Yakobus bahkan mengingatkan kepada kita, ini ayat yang sering kali kita dengar, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan adalah sesuatu yang kosong. Ini penting sekali. Kekristenan kita nggak bisa ditunjukkan dengan salib yang besar yang kita pakai, dengan stiker shalom yang Anda tempel di mobil atau di depan rumah Anda, tapi lewat apa? Lewat perbuatanmu akan ketaatanmu kepada firman Tuhan. Fase yang ketiga, yaitu fase pengujian. Kita mengetahui bahwa di ayat itu mengatakan bahwa turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu, betul ya? Dua-dua rumah yang dibangun di atas batu dan di atas pasir, semuanya diuji dengan hal yang sama. Hal yang menarik di sini adalah ternyata orang yang membangun rumah di atas batu dan orang yang membangun rumah di atas pasir sama-sama berhasil membangun rumah. Tahu nggak teman-teman? Keberhasilan bukan berarti tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ada orang yang kemudian merasa kalau dia berhasil lalu kemudian padahal dia nggak pernah baca, nggak pernah melakukan firman Tuhan, lalu dia berhasil lalu kemudian merasa bahwa dia hidupnya kuat. Belum tentu teman-teman, karena di sini dikasih tahu bahwa orang yang nggak melakukan firman Tuhan tuh bisa tampaknya itu jadi, tampaknya kok kokoh tampaknya, tapi nampaknya saja. Sampai ujian datang dalam hidupnya, baru ketahuan dia kokoh atau enggak, dia mudah terseret arus atau enggak. Dua-dua rumah itu dikatakan lalu turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda itu, lalu dikatakan rumah itu kalau yang di atas batu tidak rubuh, tapi yang di atas pasir kemudian seketika itu rubuh. Lalu ibaratnya dia terseret sama arus banjir itu, sama air bah. Kalau di dalam Lukas dikatakan air bah dan banjir melanda rumah itu, dan rumah itu terseret oleh air bah dan banjir tersebut. Teman-teman, kekuatan kita ingat bahwa terletak pada ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Fase yang terakhir setelah kita mengalami fase pembelajaran, fase pembangunan, fase pengujian, fase yang terakhir adalah fase penilaian, teman-teman. Ini yang penting. Di akhir kehidupan kita, ingat bahwa Anda nggak dinilai sama manusia, Anda dinilai sama Tuhan. Di akhir nanti bahkan di depan batu nisan kita, kalau kita sudah meninggal pun, mungkin manusia bisa mengatakan hal yang baik tentang kita, tapi yang paling penting adalah apa yang dikatakan Tuhan di tengah-tengah tata pengadilan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang jauh lebih penting. Nah, kata Tuhan kasih penilaian kepada dua orang ini. Orang yang membangun rumah di atas batu, dikatakan bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Tapi orang yang membangun rumah di atas pasir, Tuhan kasih julukannya, dia adalah orang yang bodoh. Pilihan di tangan kita, teman-teman sekalian. Anda mau jadi orang yang bodoh, atau Anda mau jadi orang yang bijaksana? Pasti semua kita kalau dikasih pilihan, kita memilih untuk menjadi orang yang bijaksana. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau melakukan apa yang sudah kita putuskan? Atau kita cuma memutuskan tapi kita nggak pernah melakukan. Ingat, 4 fase ini selalu akan kita alami. 4 fase ini, yaitu fase pembelajaran. Anda pasti belajar. Kita pasti semua belajar. Yang kedua, fase pembangunan. Bangunlah hidupmu dengan cara melakukan firman Tuhan. Bukan tampaknya kamu rohani, padahal enggak. Padahal kita ini orangnya sangat rohana. Kita perlu bangun hidupan kita dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Ya, lalu ketiga ada fase pengujian. Ini penting sekali untuk menguji siapa kita. Dan yang keempat adalah fase penilaian. Dari kesimpulan dari cerita ini, kita bisa menemukan bahwa semua pendengar firman Tuhan itu digambarkan sebagai tukang bangunan. Bayangkan hidupmu adalah seperti tukang bangunan ini. Kalau Anda punya rumah sendiri, Anda mau bangun rumah di atas batu atau di atas pasir. Ingatlah bahwa kehidupanmu, masa depanmu, bangunlah di atas fondasi firman Tuhan. Bukan di atas fondasi kebenaranmu sendiri, tapi kebenaran firman di dalam hidupmu. Yang kedua, ingat bahwa apa yang kita bangun satu kali akan diuji. Suka nggak suka,
Orang yang melakukan firman Tuhan ataupun enggak, sama-sama akan diuji, teman-teman. Kalau hari ini Anda belum diuji, satu kali pasti akan diuji. Entah diuji dengan apapun, teman-teman. Kalau Anda ikut melayani Tuhan dengan tulus pun, pasti Anda akan diuji. Entah itu karena kekecewaan. Pembunuh nomor satu iman bagi saya adalah kekecewaan. Kekecewaan itu ibarat kayak COVID juga. Nggak kelihatan, tapi sangat menular. Kalau udah satu orang ketemu sama satu yang kecewa dan dua orangnya mempunyai kekecewaan yang sama kepada orang yang sama, muncullah satu kelompok kekecewaan, barisan sakit hati. Dan itu akan mudah dikenali dan itu menyebar dengan cepat. Teman-teman, satu kali kita akan diuji, apakah kita akan uji atau enggak? Karena apa? Karena kualitas yang kita bangun menggambarkan kualitas kita. Apa yang tunjukkan kualitasmu kalau engkau berani memulai sesuatu, engkau memulai pelayanan dengan baik, pastikan Anda membangun pelayanan ini dalam takut akan Tuhan. Dengan kekuatan Anda melakukan firman Tuhan. Yang kekuatan kita bangun tergantung daripada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ini adalah kesimpulan daripada peristiwa orang yang membangun rumah, perumpamaan orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Jadi kualitas yang terlihat, teman-teman, selalu dimulai dari yang tidak terlihat. Ada banyak orang bisa impress kita di depan mimbar, di depan video, tapi tahukah Anda bahwa letak kekuatan sebenarnya adalah apa yang tidak terlihat? Bangunlah pelayananmu itu sebagai output daripada kelebihan relasimu dengan Tuhan, bukan kekurangan relasimu dengan Tuhan. Jangan pernah kita melayani, padahal kita nggak pernah bangun relasi dengan Tuhan. Ingat, kualitas yang terlihat selalu dimulai daripada yang tidak terlihat. Bangunlah kehidupan doamu, bangunlah kehidupan baca Alkitabmu, karena itu yang membuat engkau kokoh dan teguh. Kalau engkau melayani cuma karena pengen cari pengakuan atau pujian dari manusia, ketika kau nggak dapat pengakuan lagi, ketika kau nggak dapat pujian lagi, apakah kau masih melayani? Tapi kalau engkau setia sama firman Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, engkau tahu bahwa ketika engkau nggak dapat upah di muka bumi ini, maka engkau akan mendapatkan upah nanti di surga. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan yang tidak kelihatan. Kalau kita bangun rumah, fondasi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, teman-teman. Sesuatu yang tertutupi itu. Tapi itu penting. Karena itu menentukan kekokohan. Demikian juga ketaatan kita dalam firman Tuhan. Itu mungkin orang nggak tahu. Orang taunya kita banyak tahu firman Tuhan. Tapi tentang melakukan firman Tuhan, itu siapa yang tahu? Kita sendiri yang tahu. Bangunlah hidupmu dengan kuat, yaitu dengan cara melakukan kebenaran firman Tuhan. Masalahnya begini, teman-teman. Mungkin ada berapa banyak dari kita yang pernah gagal untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Anda memulai dengan semangat, tapi kemudian Anda sampai setengah udah ngikutin, Anda sudah lesu, dan kemudian udah rasanya kayak udah mau ngibarin bendera putih, nggak mau lagi aku pelayanan. Oh begini sih aku ikut Tuhan, kenapa hal buruk terjadi dalam kehidupanku? Aku melayani Tuhan, tapi keluargaku nggak Tuhan selamatkan. Diri kita gagal. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kegagalan adalah momen paling tepat untuk memulai kembali sesuatu yang baru. Kalau Anda merasa Anda sedang jauh daripada Tuhan, tapi Anda sibuk dalam pelayanan, bangunlah kembali relasimu dengan Tuhan. Jangan pernah Anda melakukan pelayanan tanpa punya relasi dengan Tuhan. Karena Anda pasti akan burn out. Anda pasti akan mengalami keletihan di dalam pelayananmu. Karena Anda nggak punya sumber kekuatan. Karena sumber kekuatan kita adalah dalam relasi kita dengan Tuhan. Ibarat Maria dan Marta. Marta sibuk dengan pekerjaannya, tapi Maria, dia duduk diam di kaki Tuhan. Kata Tuhan sama Maria, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal, tapi Maria sudah memilih apa yang tidak pernah bisa diambil daripada dirinya. Tahu nggak teman-teman bahwa pelayananmu satu kali akan diserahkan sama orang lain. Kita nggak selamanya di kampus, kita nggak selamanya muda. Satu kali kita akan berpindah pelayanan. Satu kali pelayanan kita harus kita serahkan karena alasan regenerasi. Pelayanan itu nggak selamanya. Pelayanan akan selalu ada, tapi waktumu dengan Tuhan itu yang paling penting. Jangan sampai engkau membangun pelayananmu luar biasa, tapi kau nggak punya fondasi yang kuat. Dengan mudah engkau akan terseret oleh arus. Nah, kalau kita kembali kepada cerita tadi Shizuo Kanakuri, teman-teman masih ingat ya, Shizuo Kanakuri, pelari Jepang yang kemudian meninggalkan pertandingan lalu kembali ke hotel lalu pergi ke negaranya. Satu kali ada seorang wartawan yang tertarik dengan cerita ini, lalu dia memutuskan pergi ke Jepang mencari Shizuo Kanakuri. Ketika dia temukan Shizuo Kanakuri ini, ketika dia berbicara panjang lebar dan dia tutup dengan percakapannya dengan tantangan ini. Shizuo Kanakuri, kalau misalkan kamu ada kesempatan untuk bisa kembali lagi ke Stockholm, lalu kemudian menyelesaikan apa yang sudah engkau mulai, maukah engkau melakukannya? Kata Shizuo Kanakuri, aku mau. Dia sudah tua waktu itu, lalu kemudian dia pergi ke Stockholm, lalu kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia memulai dari tempat di mana dia ketinggalan ketiduran itu, dan dia kemudian menyelesaikan pertandingan apa yang sudah dia mulai. Ini namanya
persisten. Dia pernah gagal, tapi dia mencoba lagi. Dan tahu gak teman-teman, setelah berapa tahun dia menyelesaikan apa yang sudah dia mulai? Setelah 54 tahun, 8 bulan, 6 hari, 8 jam, 32 menit, dan 20,3 detik. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang sudah mau meninggalkan apa yang sudah kita mulai, yang sudah kita kerjakan. Saya mau kasih tahu teman-teman, jangan pernah menyerah, jangan terseret oleh arus badai kehidupan, tapi kuatlah di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita bahwa cara dia memuliakan Bapa yaitu dengan cara menyelesaikan apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan dalam hidupnya. Bukan memulai, tapi menyelesaikan. Yesus di atas kayu salib mengatakan sudah selesai. Saya berdoa supaya setiap kita juga menjadi pribadi-pribadi yang menyelesaikan sampai akhir apa yang harus kita lakukan. Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat ini sama kita semua. Ini adalah perkataan Paulus kepada Filipi, dikatakan bahwa ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir, sampai pada hari Kristus Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan yang memulai sesuatu yang baik dalam hidupmu, dia akan meneruskan, memampukan engkau untuk melakukan panggilannya sampai selesai. Ingat, kita harus teliti, memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Mari kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengatakan kepada kami bahwa kami harus teliti, memperhatikan apa yang telah kami dengar selama ini, yang mendapat pengertian bahwa kami harus merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang persisten, yang tidak mudah menyerah. Sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau memikul salib, tidak menyerah di tengah jalan, tapi Engkau memikulnya sampai selesai di atas kayu salib. Engkau mengatakan selesai, tetelestai, menyatakan bahwa Engkau telah menyelesaikan tugasmu. Demikian juga kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kemudian kami mulai lemah, mengambil keputusan dalam hati kami bahwa kami mau stop hari ini Tuhan. Kami mau kembali lagi, kami mau semangat lagi, kami mau memikul beban itu lagi, kami mau berjalan dengan sukacita lagi karena kami tahu Engkau nggak pernah menyerah, maka kami pun nggak pernah menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ajar kami bukan menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu ini dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. 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 Ya. Shalom. 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 Shalom, Kak. Shalom. Shalom. Terima kasih ya Kak Jamie tadi telah menyampaikan beberapa firman yang disampaikan oleh Kakak. Jadi sebelum itu mari kita say thank you dulu yuk sama Kak Jamie yuk. Bang Jamie ya? Koko. Oh ya. Koko. Ko Jamie. Oke, thank you dulu yuk buat Ko Jamie. Seperti biasa. Kita bilang terima kasih ya. 1, 2, 3. Terima kasih Ko Jamie. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you Ko Jamie. Nah, oke. Jadi untuk sesi berikutnya kita bakal mengakui pengakuan iman Kristen kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Oke. Jadi, untuk sesi berikutnya, seperti biasa, kalau misalnya kita sedang praiser offline, aduh kangen banget demi apa? Guys, kangen. Seperti biasa kita ada apa Claudia? Iya, ada Claudia. Claudia, ada apa kita Claudia seperti biasa kalau abis ini? Kita ada Komsel. Ada Kunus update. Ih,
Kunis update dulu. Oh iya, lupa Kak. Nah, jadi di Kunis update ini kita ada apa kalau dia? Ada Ada Komsel. ada Komsel. Seperti biasa kita ada open registration untuk Komsel. Nah, di sini udah ada yang join Komsel belum? Sudah. Saya. Sudah. Yang belum, siapa yang belum? Ayo. Udah dapat belum Komselnya yang belum? Sudah. Udah join Siapa semua. nih yang belum? Udah join semua lah pastinya ya. Nah, apalagi Komsel Kombawa kan? Kombawa mana Kombawa suaranya? Kombawa. Peka penuh kasih. Mau dengar suara Komselnya? Apa aja yang ada? Kombawa, ada Peka, G4G. Luar biasa ya Komsel. Pada kangen nggak kalau biasanya Komsel kita bakal sharing-sharing bareng, kita bakal mendengarkan beberapa patah kata dari kakak-kakak kita, apa itu kita bakal kumpul-kumpul bareng gitu guys. Kalau Komsel gitu, firmannya dapet, terus sharingnya juga dapet. Tapi kalau misalnya ada kakak-kakaknya yang suka gigit, bilang aja nanti ke Kak Patra, bilangin aja tuh Kak Patra, nanti kakak liatin siapa aja itu. Nah, oke. Maaf ya guys, agak sedikit. Oke, berikutnya ada apa lagi nih selain Komsel? Ada apa lagi nih selain Komsel? Wah, kalau dia apa nih? Ada Oppo, ada GoPay, ada Dana. Apa nih? Apa ya? Apa ya ini guys? Kalau dia bisa kamu jelasin nggak? Kayaknya nanti kita tambahin Shopee Pay boleh ya? Boleh Kak, boleh. Nah, ya guys, ini kita ini OVO, GoPay, Dana. Nah, teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa melalui OVO, GoPay, atau Dana atas nama Cool Press Univ dengan nomor yang tertera di bawah tersebut. Nah, jadi transfernya ini menggunakan kode unik juga nih. Yaitu kode uniknya itu 1 pada digit terakhir. Misalnya kalian bisa lihat di apa nih namanya di presentasi ini adanya contoh. Nih contohnya nih 50.000. 50.000 ada kodenya tuh di belakang 1. Nah, jadi gitu guys. Nanti kalau misalnya kalian ingin memberikan persembahan kalian. Ya enggak Claudia? Betul enggak? Iya Kak, betul sekali Kak. Aduh, kok kangen aku sama kamu, Dek. Aku juga kangen Kak. Aduh. Kangen kalian juga kok. Komite aku kangen kalian juga. Bener. Nah. Bener banget Kak. Oke, berikutnya. Wais, demi apa nih Kak? Sosial media. Ada apa nih? Cool sosial media. Aduh, kangen-kangen. Iya deh. Jadi ada cool sosial media nih, boleh kamu jelasin nih. Oh dia, yang pertama kita punya apa? Oke Kak, yang pertama kita ada Instagram. Nah, bagi teman-teman nih semua anak milenial, pasti punya Instagram semuanya kan? Jangan lupa ya, kalian follow akun Instagramnya Cool, yaitu Cool Press Univ Official. Jangan lupa ya guys. Dan untuk berikutnya kita ada Line. Teman-teman yang belum masuk dalam grup Line, bisa langsung add dengan @scb8539x. Nah, untuk teman-teman yang lain juga ada punya teman yang belum masuk, bisa segera di-invite ya guys. Dan selanjutnya kita ada Facebook. Teman-teman nih yang masih main Facebook semua, tolong ya guys, bisa kali. Saya masih main Facebook Kak. Aduh, saya Kak. generasi tua Kak. Oke Kak. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kita ada YouTube. Teman-teman, untuk biasanya kita juga Fraiser online-nya itu melalui YouTube. Kalian bisa lihat di Cool Press Univ Official. Udah Kak. Oke, mantap. Nah, jadi kita karena sudah selesai dan Jaka juga mau ngingatin, jangan lupa juga follow tuh sosial medianya tuh, yang punya IG, yang punya Line, yang punya YouTube, yang punya Facebook. Dan
Pokoknya kalian pantengin aja terus di school sosial media itu. Mungkin aja kita nanti bakal share-share sesuatu, mungkin kayak event, mungkin ada yang lain-lain, doper dan segalanya. Nah, Iya, dan benar Kak. pokoknya betul sekali. Dan pokoknya kakak juga mau ngingetin buat kalian tetap stay at home, jangan jalan-jalan dulu. Kalau misalnya jalan-jalan, kalau kalian ingin jalan-jalan tetap laksanakan protokol kesehatan dan pokoknya kalian tuh harus tetap sehat di rumah dan Benar sekali Kak. maupun di luar. Betul. Kalau dia ada yang mau ditambahkan, kalau dia? Enggak sih, itu aja Kak. Oke, mantap ya. Nah, jadi mungkin itu saja. Nanti setelah prayer kakak mau ngasih satu pengumuman lagi. Apa tuh Kak? Ada deh. Kamu jangan kepo-kepo terus deh kalau dia. Oh iya, maaf Kak. Aku terlalu kepo sama kehidupan Kakak. Aduh, jangan deh. Gak boleh deh, gelap. Nanti kita di belakang ngomongnya deh, untuk mereka. Oke Kak, oke Kak. Nah. Jadi sesi berikutnya kakak serahkan bagi yang bertugas. Jadi PR mohon undur diri. Thank you and God bless God you. bless you. Dadah. Thank you PR. Thank you PR buat pengumumannya. Shalom semua. Yuk, buat kita mengakhiri Friday Service pada hari ini, kita tutup dalam doa. Yuk, sama-sama kita ambil sikap hati kita tenangkan pikiran kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami, dengan ucapan syukur kami Tuhan yang tidak henti-hentinya kami panjatkan ke dalam-Mu Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Kami bisa beristirahat dengan baik tadi malam Tuhan. Kami dapat bangun dengan segar, dengan baik Bapa. Kami dapat menikmati berbagai macam berkat-Mu Tuhan, berkat makanan-Mu, waktu dan tempat yang selalu Kau sediakan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, kami dapat menjalani online Friday Service Bapak pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas online Friday Service yang bisa berlangsung dengan baik pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga memanjatkan doa kami Tuhan, kami mendoakan untuk pembicara kami pada hari ini, Ko Jemi Tuhan. Kiranya Allah berkati keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati pelayanannya Tuhan, kehidupannya Bapa. Kiranya Tuhan terus senantiasa hadir tengah-tengah dia Tuhan. Tuhan terus menjaga dan merawat kehidupannya Bapa. Tuhan, kami juga memanjatkan doa kami Bapa untuk setiap pribadi lepas pribadi kami Bapa. Tuhan, Allah berkati setiap kami Tuhan dalam pendidikan kami, akademik kami, perkuliahan kami Tuhan. Kelas-kelas yang mungkin kami akan jalani, tugas-tugas yang kami akan lakukan Tuhan, kiranya Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kami Bapa. Kami juga memanjatkan doa kami Tuhan, teringat akan keluarga-keluarga kami di luar sana Tuhan, yang mungkin jauh dari kami maupun yang dekat dengan kami Bapa. Allah berkati dan sertai setiap mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Kiranya keluarga kami Tuhan semakin hari semakin dekat kepadamu Bapa. Kiranya keluarga kami semakin merasakan kasih-Mu Tuhan yang nyata Bapa. Tuhan, kami juga terus membawa doa kami Tuhan. Kami mendoakan di Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Bapa, Allah berkati dan sertai Indonesia Tuhan. Dari pemimpin yang paling tinggi Tuhan, Bapak Presiden kami Joko Widodo, dari setiap permasalahan yang beliau hadapi Tuhan, kiranya beliau terus semakin kuat di dalam-Mu Bapa. Kiranya setiap keputusan yang beliau ambil Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang terus ikut campur Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis Tuhan, dokter, perawat yang terus nantiasa sampai detik ini Bapa, bekerja dari malam sampai pagi Tuhan, untuk merawat saudara-saudara kami Tuhan yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Kiranya Bapak sendiri memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, mungkin mereka harus jauh dari keluarga mereka, mungkin mereka nggak bisa Tuhan bertemu dengan keluarga mereka Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang terus berikan kekuatan kepada mereka Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap korban-korban Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terkena virus COVID-19, atau teman-teman kami yang mungkin harus kehilangan pekerjaan mereka Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan, Kau berikan penghiburan Tuhan kepada mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan, mukjizat nyata di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan kuat-Mu tidak pernah
titik pun Tuhan untuk melepaskan tangan saudara-saudara kami ini Bapa. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan bahwa dalam doa kami Tuhan, kami mendoakan kampus kami, Presiden University Tuhan. Allah berkati setiap orang-orang yang mengurusnya Tuhan, dari rektor, dosen, hingga mahasiswanya Tuhan. Kiranya kampus kami Tuhan, semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin takut akan-Mu Tuhan. Biarlah Presiden University ini Tuhan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang mau berkarya, terus takut akan-Mu Bapa. Biarlah setiap dari kami Tuhan, terus Tuhan, Kau berkati dan Kau sertai Bapa. Tuhan, bila mungkin setelah lagi Tuhan kami akan melanjutkan berbagai macam aktivitas kami Bapa. Allah berkati dan sertai setiap aktivitas kami Tuhan, kelas kami, maupun kami akan mengerjakan tugas-tugas kami Bapa. Kiranya Tuhan tidak henti-hentinya, terus Tuhan berikan kekuatan bagi kami Bapa. Mungkin kami mulai merasa letih, merasa capek, atau merasa hal-hal yang mungkin kami nggak bisa ceritakan Tuhan. Kiranya Tuhan sering terus mengulik setiap hati kami, memberikan kekuatan bagi kami Bapa, untuk selalu berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Kiranya Kau berkati lepas pribadi kami Bapa, satu persatu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, yang kami perbuat Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, yang mendukakan hati-Mu Tuhan, yang menyakiti hati saudara-saudara kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, ampuni kami Bapa. Bila kami hidup mungkin jauh dari-Mu Tuhan, bila kami hidup mulai tidak melihat-Mu lagi Tuhan, kiranya Kau tarik kami Bapa, Kau sadarkan kami Bapa. Kiranya setiap kehidupan kami Tuhan, terus Tuhan memancarkan kasih-Mu Bapa. Kiranya kehidupan kami ini Tuhan menjadi garam dan terang dunia Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, dan atas pengampunan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Inilah doa kami Tuhan, jauh dari sempurna ini Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan PR melanjutkan. Amin. Thank you Bang Andreas atas doa penutup yang telah disampaikan. Jadi mau tahu ya apa sih tadi yang mau kakak umumkan? Mau tahu ya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu aja Kak. Oh yaudah, iya nggak apa-apa. Jadi tolong semuanya open cam dong. Kalau yang bisa open cam, ayo open cam. Jadi kita mau ada sesi foto dulu guys sebelum kita pergi, sebelum kita mau makan siang, bukan dibayarin ya. Yuk open cam dulu yuk, kita mau taking picture. Biasanya kalau selesai ibadah kita juga taking picture, tapi karena lagi kondisi kayak gini, ayo kita taking picture di rumah masing-masing. Siapkan latar belakang kalian yang paling bagus guys, tenang. Kalau kakak seperti biasa, Manchester United paling di hati. Yuk, open cam yuk guys, bagi yang bisa, yuk. MTDD. MTDD, silakan MTDD. Habis ini kita nanti welcoming song ya. Nanti kita ada welcoming song. Yang kangen welcoming song, ayo, mari kita menari. Udah semuanya mau nyalain? Sudah. Sudah Kak. Oke. Sebentar Kak. Sebentar Kak. Ya ampun Kak, belum Kak. Aku tunggu yang lain lagi ya, yuk. Ayo. Oke, bisa Kak. Cam aku rusak, tidak apa-apa dek. Yang penting ada nama kamu. Wih, keren warnanya. Gak apa Juan itu nggak apa nyalain aja gitu. Oke.
Keren. Saya Sudah? siap semuanya. 1, 2, 3, cheese. Bentar. Lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah. Cakra, buka kameramu, Cakra. Kenapa kameraku? Thank you Kak MTDD. Thank you MTDD. Thank you, MTDD. Oke. Yuk, kita semuanya Ayo setelah kita. Thank you ya, MTDD ya. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Yeay. Dedeng, 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 dedeng. Teret, teret, teret. Biasa ini. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family of living will. See you next week. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you so much. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family of a living will. See you next week. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you so much. Thank you semuanya. Thank you. Happy Friday all. Happy Friday semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Friday. God bless you all. Bye guys. See you next week. God bless semua. God bless Thank you Ko Jemi. Ayo makan guys, makan. Dibayarin Teman-teman katanya. yang ada kegiatan Gojeknya, lanjutan boleh live ya. Thank you Kak, God bless Dadah you. semuanya. Ibadah kita God sudah bless. selesai. See you